Shalom Jemaat GKMI, kembali kita berkumpul sore hari ini untuk mengikuti persekutuan raya. Persekutuan raya sore hari ini punya tema yang tidak biasa. Tema kita sore hari ini adalah anak-anak pun bisa bernubuat. Seru kan? Mari sebelum kita mulai ibadah kita pujikan anak Allah. Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita ulang ya, anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He live, because He live, I can face tomorrow. Because He live, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He live. Because He live, because He live, I can face tomorrow. Because He live, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He live, and living worth and living just because He live.
Sebelum kita melanjutkan persekutuan raya pada sore hari ini, mari kita tunduk dalam doa, menyerahkan ibadah pada sore hari ini hanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik, Bapa yang terus memelihara kami sampai hari ini, kami percaya hanya oleh karena kemurahan Tuhan, hanya oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami tetap Kau karuniakan kesehatan, Kau karuniakan berkat yang melimpah, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur, melebihi berkat dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan, karena Tuhan tetap ada bersama kami di dalam situasi yang tidak terlalu baik ini. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini, Engkau masih dan terus menanamkan hati yang rindu untuk bersekutu, rindu untuk mendengar firman-Mu, sehingga kami boleh bergabung dalam persekutuan raya sore hari ini, meskipun secara online. Kami serahkan Tuhan persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya kepada tangan-Mu yang penuh kuasa. Kiranya Engkau hadir dalam persekutuan kami, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat untuk boleh memahami firman demi firman, ayat demi ayat yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Erik Sudarma. Kiranya Engkau tolong kami tidak hanya mengerti akan firman-Mu, tapi kami boleh menjalankan firman dalam hidup kami secara nyata. Kami serahkan Tuhan seluruhnya yang terlibat dalam persekutuan raya sore hari ini dan jemaat yang ada di rumah dan di tempatnya masing-masing, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman yang nantinya akan dibagikan oleh Bapak Pendeta Erik Sudarma sebagai pengakuan kita, pengakuan iman kita, mari kita nyanyikan Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan selalu menolong kita dalam segala keadaan, dulu, sekarang, selamanya. Mari kita pujikan Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya, katakan dengan imanku, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadi
pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan raya kali ini. Dan tema kita adalah anak-anak pun bisa bernubuat. Pernahkah kita terperangah dan dikejutkan oleh perkataan anak-anak kita? Karena tiba-tiba saja mereka bisa mengucapkan perkataan yang kritis dan bijak, laksana orang dewasa. Alkisah, seorang ayah sedang berjalan bersama anak laki-lakinya yang baru berusia 6 tahun. Di tengah pusat perbelanjaan itu, mata si ayah melirik ke sepatu-sepatu yang dipajang di etalase sebuah toko. Sepatu-sepatu itu tampak begitu keren dan menawan. Maka dilihatnya sepatu yang dipakainya ternyata sudah cukup lama dan mulai usang. Muncullah niat si ayah untuk membeli sepatu baru, menggantikan sepatu yang dipakainya. Baru si ayah mau melangkahkan kakinya ke toko itu, tiba-tiba si anak menarik tangannya ke bawah, lalu mendekatkan mulutnya ke telinga si ayah dan berbisik, "Ayah, sepatu jelek enggak apa-apa, yang penting bersyukur." Sontak si ayah tersentak, dan ia pun teringat akan pesan Yesus kala mengutus murid-muridnya demikian, "Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat." Matius 10 ayat 10. Cukuplah kasut atau sepatu yang kamu pakai. Maka serta-merta si ayah mengurungkan niatnya dan merasa cukup dengan sepatu yang dipakainya. Dan bukan cuma itu, semangat bergaya hidup sederhana dan bela rasa dengan mereka yang kurang beruntung kembali menyala di sanubarinya. Saudara sekalian, tema peraya kali ini, anak-anak pun bisa bernubuat. Perihal anak-anak bisa bernubuat tertulis eksplisit dalam kitab Yoel.
Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Dua pokok penting dikemukakan di sini. Pertama, siapa yang menerima roh Allah atau Roh Kudus. Dan kedua, apa tandanya? Siapa yang menerima roh Allah? Jawabannya adalah semua manusia, yaitu anak-anakmu laki-laki dan perempuan, orang-orangmu yang tua, teruna-terunamu, dan hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Apakah itu termasuk anak-anak kecil? Saudara sekalian, baik kata Ibrani ben maupun bat memiliki arti umum anak laki-laki, ben anak laki-laki, dan anak perempuan, bat anak perempuan. Dalam bahasa Inggris, son and daughter. Dengan kata lain, kedua kata itu tidak menunjuk kepada kelompok usia tertentu seperti dewasa, pemuda, remaja, kanak-kanak, atau bayi. Namun, sesuai konteksnya, kedua kata ini, ben dan bat, bisa digunakan dalam arti khusus. Misalnya, dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, ben. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tentu yang dimaksud dengan ben atau anak laki-laki dalam ayat ini adalah bayi, bukan kanak-kanak, bukan remaja, pemuda, dewasa, apalagi lansia. Begitu juga dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Di sana kata ben dan bat, anak laki-laki dan anak perempuan dirangkai dengan kata orang tua. Ibraninya zaken, teruna, bakhur, hamba laki-laki, evet, dan hamba perempuan, shibkah. Untuk menjabarkan arti semua manusia atau kol basyar. Aku atau Allah akan mencurahkan rohku atas semua manusia, kol basyar. Siapa itu semua manusia? Dijabarkan dengan rangkaian kata-kata tadi. Saudara sekalian, pencurahan roh Allah akan terjadi atas semua dan segala macam orang. Tidak peduli jenis kelaminnya, kelompok usianya, dan status sosialnya. Laki-laki dan perempuan, kanak-kanak, pemuda, sampai lansia, dan tidak terkecuali kaum hamba. Jadi, kata ben dan bat, anak laki-laki dan anak perempuan di sini menunjuk secara khusus kepada kelompok usia kanak-kanak. Semua manusia kol basyar akan menerima roh Allah yang akan dicurahkan. Laki-laki dan perempuan, kanak-kanak, ben dan bat, teruna atau pemuda, sampai lansia. Jadi siapa yang akan menerima roh Allah? Sekali lagi, semua dan segala macam orang yang percaya, termasuk anak-anak yang masih kecil. Dan pada hari Pentakosta,
firman itu digenapi sebagai pemenuhan janji Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati kepada murid-muridnya. Menjelang Yesus naik ke surga, dia berkata kepada mereka, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Pada hari Pentakosta itu, semua orang percaya menerima dan dipenuhi Roh Kudus, sehingga mereka dapat berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar Allah dalam berbagai bahasa. Mendengar itu, orang banyak yang ada di Yerusalem tercengang-cengang. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mereka berkata-kata dalam bahasa kami. Maka berdirilah Rasul Petrus dan menjelaskan peristiwa tersebut. Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 14 dan seterusnya. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini, yaitu Petrus dan semua orang percaya yang telah menerima Roh Allah atau Roh Kudus dan berkata-kata dalam berbagai bahasa itu, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Lalu Sang Rasul mengutip Yoel 2 ayat 28 sampai 29 itu. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Semua dan segala macam orang percaya, tak peduli jenis kelaminnya, kelompok usianya, dan status sosialnya, termasuk anak-anak yang masih kecil, menerima Roh Allah atau Roh Kudus sebagai pemenuhan janji Kristus menjelang kenaikannya ke surga. Termasuk, sekali lagi, anak-anak yang masih kecil. Pokok berikutnya adalah apa tandanya bahwa semua dan segala macam orang menerima Roh Allah? Jawabannya kembali kepada baik Yoel 2 ayat 28 sampai 29 maupun Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dan seterusnya. Mereka akan bernubuat, mendapat penglihatan, dan mendapat mimpi. Apa artinya? Saudara sekalian, pertama-tama perlu dicatat bahwa di sepanjang Kisah Para Rasul, ketiga tanda tersebut, bernubuat, mendapat penglihatan, dan mendapat mimpi, hanya terjadi dalam konteks perjuangan para murid memberitakan Injil sampai ke ujung bumi sesuai janji Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, ketiga tanda itu bersifat misioner, bukan untuk kepentingan pribadi atau individu tertentu. Implikasinya, tidak semua nubuat
penglihatan dan mimpi yang diklaim seseorang dapat disetarakan dengan nubuat yang terdapat di dalam Alkitab. Tidak setara. Apalagi jika nubuat, penglihatan dan mimpi itu bersifat personal atau individual demi kepentingan pribadi atau individu tertentu seperti yang terjadi dalam praktik-praktik perdukunan masa kini. Siapa jodohmu? Kamu harus bekerja di mana? Apa yang harus aku lakukan supaya luput dari bencana? Banyak pertanyaan disampaikan oleh manusia kepada dukun-dukun. Dan muncullah nubuat, penglihatan, mimpi yang katanya berasal dari Tuhan. Oh, tidak seperti itu. Bahkan termasuk di gereja, di kelompok-kelompok Kristen tertentu. Banyak sekali nubuat, penglihatan dan mimpi. Tapi sekali lagi, itu tidak setara dengan firman Tuhan. Itu tidak bisa disetarakan dengan suara Allah. Iman Kristen menegaskan bahwa Alkitab itu cukup. Sola Scriptura, artinya segala firman yang tertulis di dalamnya cukup untuk menuntun kita kepada pertama keselamatan oleh iman kepada Yesus. Dan yang kedua, kepada kehidupan yang terus-menerus diperbarui sehingga kita semakin serupa dengan Tuhan kita. Saudara sekalian, itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10, Rasul Paulus menyandingkan karunia bernubuat dengan karunia membedakan bermacam-macam roh. Artinya setiap nubuat, penglihatan dan mimpi yang diklaim seseorang tidak setara dengan firman Tuhan dan harus diuji kebenarannya dengan firman Tuhan. Jikalau itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam firman Tuhan, dengan nilai-nilai kerajaan Allah, maka pastilah itu bukan berasal dari Tuhan, bukan karya Roh Allah. Selain itu, masih dalam kerangka janji Tuhan. Ketiga tanda tadi, bernubuat, mendapat penglihatan, dan mendapat mimpi, menyatakan bahwa sejak peristiwa Pentakosta, semua orang percaya, laki-laki dan perempuan, kanak-kanak, pemuda, sampai lansia, tidak terkecuali kaum hamba, diberdayakan oleh Roh Kudus untuk memperkatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada hari Pentakosta. Hal ini ditegaskan oleh perkataan Rasul Petrus selanjutnya. Kembali kepada Kisah Para Rasul pasal 2, kita perhatikan ayat 21. Di sana Rasul Petrus mengutip Yoel 2 ayat 32. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Semua dan segala macam orang akan menerima karunia roh. Akan menerima roh Allah, Roh Kudus. Tandanya mereka bernubuat, mendapatkan penglihatan, dan mendapatkan mimpi. Dan itu tujuannya adalah supaya orang-orang lain berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Jadi di sini kita melihat Roh Allah memberdayakan semua dan segala macam orang percaya.
untuk memperkatakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Jadi, bernubuat dalam konteks hidup menggereja sejak awal sejarah gereja sampai kini selayaknya dipahami sebagai menyuarakan kebenaran Tuhan demi menyadarkan manusia akan kesalahannya serta mengajaknya berbalik kepada Tuhan dan berbenah diri dengan pertolongan Roh Allah. Anak-anak pun bisa bernubuat. Jika anak-anak kita percaya kepada Tuhan dan menerima Roh Allah, kendati masih kecil, baru berusia sekian tahun, pengetahuannya masih sangat terbatas, pengalamannya juga sangat sedikit, ia pun dapat bernubuat. Roh Allah atau Roh Kudus dapat memakai anak-anak kita untuk menyuarakan kebenaran Tuhan demi menyadarkan kita, orang-orang yang lebih dewasa dari mereka, akan kesalahan kita serta mengajak kita berbalik kepada Tuhan dan berbenah diri. Seorang ibu terhenyak ketika anaknya yang masih balita memintanya memaafkan orang yang pernah menyakiti hati si ibu. Seorang ayah terkejut saat mau membawa anaknya yang sakit ke dokter karena tiba-tiba adiknya yang baru berusia 4 tahun memegang tangan si ayah dan berkata, "Pah, berdoa dulu biar Tuhan yang tolong." Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu yang akhirnya mau mengikut Yesus setelah sekian lama mengeraskan hatinya. Waktu saya tanya mengapa, jawabannya sederhana. Sejak anak saya jadi Kristen, dia jadi baik. Ternyata perubahan hidup oleh kehadiran dan karya Roh Allah bisa lebih efektif mengubah hati seseorang ketimbang banyak khotbah dan banyak ceramah. Teguran Roh Kudus atas kesalahan kita kadangkala disampaikan tidak melalui pendeta yang seringkali sungkan dan terlalu hati-hati, tetapi melalui anak-anak kita. Bukankah buah roh dalam Galatia 5, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri lebih sering tampak dalam diri anak-anak kecil ketimbang dalam diri orang-orang dewasa. Kalau anak-anak bertengkar, mereka mudah untuk kembali didamaikan. Tapi coba orang-orang dewasa bertengkar, mungkin menjelang mati baru mau mengampuni. Begitulah di tengah zaman ini, di mana tidak banyak orang yang berani bernubuat, Allah menghadirkan nabi-nabi kecil di sekitar kita. Ketika banyak orang dewasa tidak sempat atau tidak berani menunjukkan kebenaran, tidak berani menyatakan kesalahan, tidak berani menyingkapkan kepalsuan, Roh Allah terus bekerja dengan memakai anak-anak kita. Sayangnya, seringkali orang dewasa meremehkan atau tidak menghiraukan nubuat anak-anak. Perkataan dan sikap anak-anak yang sebenarnya merupakan nubuat itu, karena Alkitab berkata demikian, dianggap sebagai tanda kebodohan atau kurangnya pengalaman. Bahkan tidak jarang orang dewasa marah kepada anak-anak yang menunjukkan kesalahan si ayah, si ibu dengan tepat.
Si anak dianggap kurang ajar, berani menegur orang tua, berani menasihati orang yang lebih dewasa. Rasanya salah anak-anak mengajar orang dewasa. Mestinya orang dewasa yang mengejar anak-anak. Keliru, orang dewasa mendengar anak-anak. Harusnya orang dewasa berkata dan anak-anak mendengar. Sikap dan perilaku seperti itu yang mengakibatkan nubuat anak-anak bisa berakhir. Saudara sekalian, benar bahwa orang dewasa wajib mengajar dan menasihati anak-anak. Itu pun diajarkan oleh kitab suci. Namun dalam hal-hal tertentu, sebenarnya anak-anak lebih mampu mengajar dan menasihati orang dewasa. Jika maunya orang dewasa hanya menjadi pihak yang mengajar dan menasihati anak-anak, dan tidak mau sebaliknya, diajar dan dinasihati oleh anak-anak, maka nubuat anak-anak terancam berakhir. Bayangkan jika seorang anak dengan mudah mengampuni temannya yang bersalah, namun orang tuanya malahan mengajarnya untuk membalas dendam, atau memusuhinya, atau setidaknya menjauhi orang itu. Jika anak-anak bergaul tanpa pandang bulu, namun para orang tua malahan mewanti-wanti mereka untuk bergaul hanya dengan kelompok tertentu, menjadi eksklusif. Apa jadinya? Nubuat anak-anak terancam berakhir. Orang tua juga bisa membuat kemampuan bernubuat anak-anak tidak berkembang, yaitu dengan cara tidak menyediakan lingkungan hidup yang cocok, yang kondusif. Banyak orang tua berusaha menyediakan segala yang terbaik untuk menumbuhkan kemampuan fisik anak-anaknya. Fasilitas berolahraga, makanan yang bergizi, kursus macam-macam dan sebagainya. Juga mengembangkan kemampuan intelektualnya dengan menyekolahkannya di sekolah yang terkenal, yang favorit, dengan memberikannya mainan-mainan yang kreatif, gadgets yang canggih, dan sebagainya. Tetapi berapa banyak orang tua yang benar-benar memikirkan sarana terbaik untuk mengembangkan kemampuan bernubuat dari anak-anak mereka? Saya melihat dan saya yakin tidak banyak. Seorang remaja pernah menceritakan pengalamannya di dalam keluarga. Dia berkata demikian, "Mama saya sering berpesan kepada saya bahwa saya tidak boleh terlalu baik hidup di dunia ini. Nanti susah sendiri. Kadang-kadang kalau saya berbicara jujur apa adanya, mama saya justru menegur saya. Jangan jujur-jujur amat, rugi, bodoh." Si remaja melanjutkan, "Nenek saya itu suka minta ke dokter. Dia seringkali merasa tidak enak badan, minta ke dokter. Tapi karena capek dan jengkel, mama bilang kepada nenek bahwa dokternya sudah mati, supaya nenek tidak lagi minta ke dokter. Dan kami semua diminta untuk mengatakan hal yang sama kepada nenek. Kami diminta kompak. Waktu saya menolak, mama marah sekali." Saudara sekalian, tidak banyak orang tua yang menyediakan lingkungan hidup yang cocok, yang kondusif untuk mengembangkan kemampuan bernubuat anak-anak mereka.
Yang terjadi justru seringkali sebaliknya. Kemampuan bernubuat itu ditekan dan terancam berakhir. Dorothy Nolte dalam syairnya yang banyak dikutip orang, menggambarkan bagaimana lingkungan keluarga membuat anak bisa atau tidak bisa bernubuat. Jika ia dibesarkan di bawah kecaman, ia akan belajar menghakimi. Dalam suasana iri, akan menjadi pembenci. Tetapi jika ia atau anak dibesarkan dalam penghargaan, akan punya rasa menghargai diri, percaya, dan segala yang baik akan terjadi. Keluarga-keluarga Kristen punya panggilan untuk menjadikan rumah mereka sebagai tempat persemaian nubuat, yaitu tempat di mana anak-anak dapat menjadi akrab dengan kasih sayang, dengan peri kemanusiaan, bela rasa kepada sesama, dengan doa, dengan ibadah, dengan keadilan. Leluhur kita, Menno Simons, menjadikan meja makan itu panggung pemuritan. Salah satu kesempatan yang sangat berharga untuk menanamkan nilai-nilai kemuridan adalah meja makan. Bukan hanya menyantap makanan jasmani, tapi seiring menyantap makanan jasmani, Menno mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Sehingga keluarganya tumbuh kembang di dalam semangat dan kemampuan bernubuat. Selain mendengar nubuat anak-anak, kita sebagai gereja, komunitas orang-orang percaya, juga harus membina anak-anak kita agar kemampuan bernubuat mereka berkembang. Untuk itulah di gereja diselenggarakan sekolah minggu atau pelayanan anak. Sudah lama sekolah minggu terbukti menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembinaan anak-anak kita. Bukankah sebagian kita mengenal iman Kristen mulai dari sekolah minggu? Bukankah kita berakar dalam kehidupan gereja mulai dari sekolah minggu? Sekarang banyak orang tua yang mengeluh karena anak-anak mereka yang sudah remaja, apalagi pemuda, tidak berminat pada masalah iman. Dan untuk membawa mereka ke gereja sudah sangat sulit. Mengapa? Karena tidak sejak kecil dibiasakan dengan lingkungan gereja, lingkungan nubuat. Mereka tidak punya kenangan, tidak punya bibit, tidak punya kerinduan untuk mengikuti persekutuan iman. Tentu bisa saja dan tidak sedikit orang yang menjadi Kristen dan kemudian setia. Kendati masa kecilnya tidak menikmati sekolah minggu. Tapi kita melihat pada kenyataannya, di zaman yang semakin sekuler dan penuh godaan ini, akan semakin sukar membuat orang menerima Tuhan yang tidak dikenalnya sejak kecil. Karena itu kita patut bersyukur bahwa kita mewarisi tradisi sekolah minggu atau pelayanan anak. Tapi pertanyaannya, sejauh mana sarana pembinaan nubuat ini kita manfaatkan dan kita hargai? Berapa banyak orang tua yang benar-benar menghargai, mengikuti,
dan mendukung agenda-agenda sekolah minggu. Berapa banyak orang tua yang benar-benar mendampingi, menyemangati, dan menolong anak-anak mereka untuk setia dan rajin mengerjakan tugas-tugas sekolah minggu. Membaca Alkitab setiap hari, berdoa dengan tekun, dan mau melayani orang lain. Mau memperhatikan teman-teman mereka, mendoakan teman-teman mereka. Berapa banyak orang tua yang seperti itu. Baru-baru ini di masa liburan sekolah, GKMI Kudus mengadakan, maksud saya pelayanan anak. GKMI Kudus mengadakan semacam lomba, mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Dan saya mendengar yang ikut sedikit sekali. Mengapa demikian? Di mana para orang tua? Apakah orang tua tahu akan agenda ini? Kalau saya katakan bahwa karena sikap dan perilaku orang tua yang meremehkan bahkan tidak menghiraukan nubuat anak-anak, maka kemampuan bernubuat anak-anak terancam berakhir. Itu tidak berarti bahwa saya pesimis. Saya tetap percaya kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya percaya kepada nubuat Nabi Yoel. Saya percaya kepada janji Kristus yang digenapi sejak peristiwa Pentakosta. Semua dan segala macam orang akan menerima roh Allah. Dan salah satu tandanya, mereka akan bernubuat. Namun saya ingin menekankan dan menegaskan betapa pentingnya peran orang tua dan peran gereja menolong anak-anak kita, mengembangkan kemampuan mereka bernubuat. Dan kalau itu yang terjadi, saya percaya kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Kita akan terperangah, terhenyak melihat perbuatan dan mendengar perkataan anak-anak kita, bahkan yang masih kecil, yang begitu bijak, sangat kristis, sangat tajam, menyadarkan kita akan kesalahan kita, membuat kita berbalik kembali kepada Tuhan dan berbenah diri. Dalam sebuah kelas katekisasi baptis remaja, kala pertemuan pertama, sang pendeta memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh para peserta. Kelas katekisasi baptis remaja. Pertanyaannya demikian. Jika kamu mati hari ini, kira-kira kamu kemana? Surga atau neraka? Dan kenapa? Sebagian remaja menjawab, ke surga, karena saya percaya Tuhan Yesus. Sebagian remaja lain menjawab, ke neraka, karena dosa saya masih banyak. Tinggal remaja terakhir. Pendeta mengulangi pertanyaannya. Jika kamu mati hari ini, kira-kira kamu kemana? Surga atau neraka, dan kenapa? Remaja itu menjawab. Suaranya lembut,
nyaris tidak terdengar, tapi di tengah keheningan itu, si pendeta dan teman-temannya bisa mendengarnya. Terserah Tuhan. Karena Dia yang punya surga. Mendengar itu semua peserta lainnya kontan tertawa. Kecuali si pendeta. Dia terdiam, merenungkan jawaban itu. Akhirnya dia berkata, selama ini belum pernah ada yang menjawab seperti itu. Tapi saya rasa dan saya sadar hari ini, itulah jawaban yang paling tepat. Selama ini tanpa sadar, kita termasuk saya, telah mengilahkan doktrin. Dan kita telah berpaling dari kasih karunia Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Mari kita song-song masa depan yang indah dari umat Tuhan ini, dengan memberikan kepada anak-anak kita kesempatan dan lingkungan yang terbaik untuk mengembangkan kemampuan bernubuat mereka. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Erik Sudarma yang sudah membagikan firman Tuhan pada kita semua pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri persekutuan raya pada sore hari ini, mari kita angkat satu pujian yang menjadi komitmen kita, menjadi pengakuan kita, dan yang menjadi semangat bagi kita dalam menjalani persekutuan kita yang sesungguhnya, persekutuan di luar gedung gereja, persekutuan di luar rumah kita. Mari kita angkat satu pujian, kita agungkan Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman kita, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk persekutuan raya pada kesempatan ini. Terima kasih untuk firman-Mu, pesan dan nasihat yang sudah kami terima, peringatan dan teguran. Kiranya semua itu menolong kami dan membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kami rindu anak-anak kami pun bernubuat di zaman yang semakin sesat ini. Mereka dapat menyuarakan kebenaran kepada sesama manusia dan menolong sesama manusia untuk berbalik kepada Tuhan dan memperbaiki diri mereka. Berkatilah anak-anak kami ya Bapa, jadikan mereka penyeru-penyeru kebenaran di tengah kehidupan yang semakin sulit dengan segala macam kejahatan, ketidakpedulian, kemasabodohan, dan macam-macam persoalan lewat anak-anak kami. Kiranya perbuatan-perbuatan besar Tuhan dapat kembali diperkatakan dan banyak orang berpaling kepadamu dan diselamatkan. Kami bersyukur untuk persekutuan pada kesempatan ini dan akhirnya
Kami arahkan hati kami kepadamu ya Bapa. Kami mohon berkat-Mu atas kami. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, atas Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini sampai selamanya. Amin. Persekutuan Raya sore hari ini telah selesai. Sampai jumpa di persekutuan Raya yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.